Jelang pergantian pemerintahan di Oktober nanti, saatnya kita mendalami seperti apa kebijakan yang akan berlaku di tahun 2025. Melihat target pajak yang tertulis dalam RAPBN 2025, pemerintah sepertinya akan fokus meningkatkan penerimaan negara lewat perpajakan. Tidak hanya itu, ada beberapa iuran wajib yang juga akan menghantui kita semua. Kita akan bahas singkat dalam bayang-bayang naiknya harga barang di 2025. Langsung saja kita ke slide yang pertama. Sinyal tarif PPN naik menjadi 12% semakin nyata. Meskipun memang belum diputuskan, namun sudah dilakukan simulasi penerapan kenaikan di awal 2025. Memang bisa saja diundur seperti kemauan para pengusaha di Kadin dan juga Apindo. Tapi tetap saja akan tergantung pada keputusan pemerintah yang baru nanti. Sebenarnya kenaikan ini jumlahnya 1%. Dari 11% di tahun ini menjadi 12% di tahun depan. Menurut pemerintah, dengan kenaikan 1% ini berpotensi mendapatkan tambahan penerimaan negara sekitar 70 triliun rupiah. Ada beberapa sektor yang tidak terkena PPN, yaitu barang kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, lapisan desil masyarakat yang menikmati pembebasan PPN ini justru lebih banyak dinikmati oleh rumah tangga kaya. Karena Undang-Undang HPP tidak mengatur secara rinci barang dan jasa yang bebas PPN. Penolakan kenaikan ini tidak hanya dari Kadin dan Apindo, tapi ada 3 fraksi DPR RI yang juga protes, yaitu PKS, PKB, dan PPP atau P3. Alasannya beragam. Kalau menurut PKS, dampaknya akan buruk bagi masyarakat jika dipaksa naik. Menurut PKB, aturan ini memang bukan tiba-tiba, tapi dibutuhkan perhitungan ulang risiko terjadinya kenaikan inflasi dan biaya hidup terutama untuk UMKM. Demikian juga dengan PPP atau P3 yang mendesak pemerintah menunda rencana mengerek pajak. Sejauh ini seperti inilah sikap dari wakil rakyat. Tapi jangan lupa, sebentar lagi akan ada pelantikan wakil rakyat berikutnya. Apakah akan tetap mempertahankan sikap seperti ini atau beda lagi? Kita tunggu seperti apa nanti ya. Tapi selain PPN ada juga penambahan objek cukai. Kita akan cek slide berikutnya. Jadi memang pemerintah menargetkan penerimaan cukai hingga 244,2 triliun rupiah di 2025. Dan dari rancangan undang-undang ada penambahan dari daftar barang yang dikenakan cukai. Tadinya hanya 3 dan kini ditambah 1 lagi, yaitu minuman berpemanis dalam kemasan. Sebenarnya tujuannya mulia ya, untuk menjaga kesehatan masyarakat dari bahaya diabetes dan juga mendorong industri mereformulasi produk MBDK yang rendah gula. Namun, menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu, memang rencana cukai untuk minuman berpemanis ini masih harus dibahas pemerintah bersama dengan DPR. Tapi kebayang ya teman-teman yang mungkin selama ini apapun makanannya, minumnya tetap sama, nanti harus membayar lebih mahal karena adanya pengenaan cukai ini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin suka dengan yang manis-manis, mungkin dari akhir tahun ini sudah bisa mulai membiasakan diri ya. Karena yang terlalu manis biasanya memang menyakitkan. Dan kalau sudah sakit, kembali lagi bergantung pada BPJS Kesehatan. Sayangnya ada juga rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kita cek slide berikutnya. Memang pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan di 2025. Kebijakan ini sejalan dengan penerapan kelas rawat inap standar atau KRIS yang akan mulai berlaku 30 Juni 2025. Tapi jangan panik dulu, menurut Menteri PPN Bappenas, kenaikan iuran ini tidak akan memberatkan masyarakat ke depannya. Selama ini jumlah pasien BPJS dinilai tidak banyak dibanding nilai klaim yang cukup besar sehingga membebani neraca BPJS Kesehatan. Menurutnya pemerintah juga sudah menyiapkan anggaran pembayaran iuran peserta di RAPBN 2025. Artinya ini subsidi ya yang sudah disiapkan bagi masyarakat yang dinilai mungkin tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan. Tapi selain subsidi ini, ada subsidi lain juga yang justru rencananya akan dikurangi. Kita akan cek slide berikutnya. Pemerintah berencana memangkas subsidi BBM di 2025 mendatang. Kalau subsidi dipotong, maka siap-siap ya tarif BBM akan naik tahun depan. Kalau melihat dari RAPBN memang masih ada kenaikan di subsidi tersebut. Di 2024 subsidi energi ini berjumlah 192,8 triliun rupiah. Dan di RAPBN 2025 ini ada peningkatan ke 204,5 triliun rupiah. Dari jumlah ini untuk LPG 3 kg di 2024 ini sebesar 85,6 triliun rupiah. Lalu di RAPBN 2025 ini naik menjadi 87,6 triliun rupiah. Menurut RAPBN, kebijakan transformasi subsidi energi ini nantinya akan disesuaikan menjadi subsidi berbasis orang atau penerima manfaat. Tentunya penerapan akan dilakukan bertahap menimbang yang pertama tentunya kesiapan data, lalu infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
Yang pasti akan dilakukan adalah pembatasan pada penikmat subsidi BBM dan kita harapkan bisa tepat sasaran. Demikian juga dengan subsidi LPG tabung 3 kg yang rencananya juga akan dialihkan menjadi bantuan langsung tunai atau BLT. Sama seperti yang disampaikan oleh Sri Mulyani, menurut pemerintah, penerima subsidi LPG 3 kg ini 80% justru adalah masyarakat yang mampu sehingga kurang sesuai dengan harapan. Dan peningkatan konsumsi LPG juga diperkirakan akan meningkat ke depan sesuai dengan asumsi pemerintah dan DPR. Nah, kalian termasuk masyarakat mampu nggak nih? Semoga sadar diri ya, tidak mengambil yang bukan miliknya.